Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tentang dialog-dialog beliau bersama orang-orang musyrikin, ya, bersama kaumnya, bersama Raja Numrud, ya, kemudian juga bagaimana dialognya kepada kaum musyrikin yang ada di Harran. Insyaallah kita akan sampaikan bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahi kaum musyrikin tersebut, dan bagaimana beraninya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahi mereka. Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah dia masih muda, ya. Ya. Kemudian sebenarnya dalam Al-Qur'an disebutkan sami'na fatan yadhkuruhum. Ya, kami mendengar fatan, yaitu seorang pemuda. Jadi Nabi Ibrahim masih muda, ada yang mengatakan umurnya belasan tahun, ada yang mengatakan 20-an. Intinya beliau masih sangat muda belia dalam berdakwah tersebut. Kita mulai dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya di Babil, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di antara dalam surat Al-Anbiya, dalam surat As-Saffat, ya, dan yang lainnya. Allah berfirman, yang punya Al-Qur'an silakan dibuka surat As-Saffat ayat 5, surat Al-Anbiya ayat 51 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim hidayah, kebenaran, ya, sebelumnya. Wa kunna bihi alimin, itu tatkala masih kecil, ya, hadainahu saghiran, masih kecil Ibrahim sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna bihi alimin, dan kami tahu, ya, bahwasanya dia berhak untuk diangkat menjadi seorang rasul, sebagaimana penjelasan para ulama, yaitu karena jiwa Ibrahim yang tegar, hatinya yang bersih, dan kecerdasannya, ya, yang ini menjadikan Allah memilih Ibrahim sebagai seorang rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya, ya. Jadi Allah memilih Ibrahim, kata Allah, wa kunna bihi alimin. Kami sudah tahu sebelumnya bahwasanya memang dia berhak untuk diangkat menjadi seorang rasul, ya. Akan nampak kecerdasannya Ibrahim alaihissalam dalam ketenangannya dalam berdialog, ya, kemudian bagaimana dia bisa menjebak lawan bicaranya dalam perdebatan. Ini sudah beliau rencanakan, akan kita jelaskan dalam dialog beliau alaihi salatu wassalam. Allah berfirman selanjutnya, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun." Tatkala dia berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadat kepadanya, ya. Tamathil itu patung-patung yang kalian buat, ya. Kita sudah jelaskan bapaknya yang buat patung. Bapaknya jualan Tuhan, jualan patung, ya. Jadi patung mereka pahat, kemudian mereka sembah patung tersebut. Yang jadi masalah, antum laha akifun. Mereka ukuf di patung tersebut. Ukuf itu maksudnya berdiam lama di situ, berdiam, ya, mungkin berzikir, beribadah di situ, ya, nongkrong di situ dalam rangka beribadah kepada patung-patung tersebut, ya. Makanya Ibrahim mengungkapkan dengan tamathil, patung-patung, ya, yang menunjukkan kalian yang buat patung-patung tersebut. Bagaimana kalian menyembah patung-patung tersebut? Dalam ayat yang lain dalam surat As-Saffat, kata Ibrahim, "Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Apakah kalian menyembah patung yang kalian pahat? Allah yang menciptakan kalian dan patung-patung kalian yang kalian buat, ya. Ini logika yang Nabi Ibrahim langsung tembak kepada mereka. Bagaimana ata'buduna ma tanhitun? Bagaimana kalian menyembah apa yang kalian pahat, ya. Bagaimana Tuhan kalian buat kalian sembah? Jadi maksudnya, bukankah patung tersebut karya kalian? Karya kalian. Seharusnya kalau mau pakai logika, karya kalian yang harus menyembah kalian kalau kita mau bicara masalah sembah-sembahan, ya. Harusnya patung tersebut yang menyembah kalian karena kalian yang menciptakan patung tersebut, ya, dalam tanda kutip. Maksudnya kalian yang berkreasi, memahat, membentuk patung tersebut sesuai dengan keinginan kalian. Kalian yang pindahkan ke tempat peribadatan, ya. Kalian yang hiasi patung tersebut, harusnya patung tersebut yang sembah kalian, ya, kalau kita memakai logika. Ata'buduna ma tanhitun, kenapa kalian menyembah patung yang kalian pahat, yang karya kalian, ya.
Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, "Wallahu khalaqakum wa ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan patung-patung kalian. Ya, seharusnya yang disembah adalah Allah, Sang Pencipta yang menciptakan kalian, maka kalian menyembah kepada patung-patung tersebut. Ya, ini mereka tidak punya dalil tatkala didebat oleh Ibrahim. Ya, karena ini sangat logis. Bagaimana kalian menyembah hasil karya kalian sendiri, ya. Misalnya seorang bikin mobil kemudian dia sembah mobilnya, dia yang pahat, dia yang atur kemudian dia sembah mobilnya, sangat tidak logis, tidak masuk akal. Jawaban mereka tidak ada. Mereka tidak bisa berdebat dalam hal ini karena mereka kehabisan hujjah. Kata mereka, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Dalilnya tradisi. Kami mendapati nenek moyang kami sudah menyembahnya. Ya kami tinggal ngikut. Inilah perkara yang sangat berbahaya tatkala seorang berdalil dengan tradisi. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah menyebutkan di antara hal yang paling menghalangi hidayah adalah berpegang dengan tradisi. Tradisi yang salah, tradisi nenek moyang. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh nenek moyang musallam, diterima pasti benar. Ini tidak benar. Banyak nenek moyang kita bukan para nabi. Nenek moyang mereka bukan para nabi. Kalau nenek moyang kita para nabi, semua yang dilakukan nenek moyang kita ikuti. Tapi kita tahu nenek moyang kita, ya, bisa salah bisa benar. Kita pun nanti akan jadi nenek moyang. Kita nanti 1000 tahun kemudian keturunan kita menganggap kita nenek moyang. Kita sekarang sadar kita tidak selalu benar. Terkadang salah, terkadang benar, ya. Dan 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian kita akan dijadikan nenek moyang oleh cucu-cucu kita. Maka demikian juga nenek moyang kita dahulu. Apakah mereka selalu benar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Lah, seakan-akan mereka berdalil dengan nenek moyang, seakan-akan suatu kebenaran absolutely yang harus diterima, tidak boleh diperdebatkan, sehingga mereka berdalil dengan nenek moyang. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh banyak para pengikut para umat-umat Nabi yang menolak dakwah Nabi. Sudah kita sebutkan tentang kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, mereka berdalil dengan nenek moyang. Demikian juga Nabi Nuh, demikian juga Nabi Ibrahim. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Kata orang-orang Quraisy, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun." Kami mendapati bahwa kami menganut suatu agama dan sungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan jejak mereka. Mereka merasa dapat petunjuk kalau ala atharihim muhtadun. Muhtadun. Kami kalau sudah mengikuti nenek moyang kami, yaitu berarti kami sudah benar, dapat petunjuk, ya. Dalam surat yang lain, ya, dalam surat Asy-Syu'ara, ya, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba Ibrahim." Bacakanlah kepada mereka. Jadi Rasulullah disuruh membacakan kisah Ibrahim kepada orang-orang Quraisy, ya, karena sikap mereka terhadap Nabi seperti sikapnya kaum Ibrahim kepada Ibrahim, ya. Dan orang Quraisy nenek moyang mereka Ibrahim. Mereka semua keturunan Ismail bin Ibrahim. Ya, maka Allah menyuruh Nabi untuk bercerita kepada orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya tentang kisah Ibrahim. Yang mereka kenal siapa Ibrahim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang Quraisy tentang kisah Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Sungguhnya kami menyembah berhala-berhala dan kami akan senantiasa i'tikaf, berdiam, beribadah di berhala-berhala tersebut. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Qala hal yasma'unakum ittad'un? Apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian tatkala kalian berdoa kepada mereka? Apakah berhala tersebut mendengar? Bisa kalian buktikan berhala tersebut mendengar? Aw yanfa'unakum aw yadhurrun, atau memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat kepada kalian? Jelas tidak bisa. Patung enggak bisa apa-apa. Ya, patung mereka ambil dari batu, diambil dari jalan, diambil dari sungai, diambil dari lembah, mereka pahat, mereka bentuk, mereka taruh, mereka namakan Tuhan. Ini batu ini bisa memberi manfaat, bisa mudarat? Jawabnya tidak. Apa jawaban mereka? Tidak ada jawaban. Sama, berdalil dengan nenek moyang. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Demikianlah kami mendapati nenek moyang kami telah melakukan demikian. Kami hanya tinggal ngikuti saja. Inilah, ya, adalah dalil dengan nenek moyang, tradisi. Ini perkara yang bahaya, ya. Dan kita tahu bahwasanya memang tradisi sangat sulit ditinggalkan, ya. Dan kita di tanah air masih ada tempat-tempat yang berpegang dengan tradisi meskipun tradisi tersebut salah. Ya, mau tradisi ya orang Islam tapi berpegang dengan tradisi kejawen misalnya. Tradisi yang berkaitan dengan kesyirikan misalnya. Ya, tradisi berkaitan dengan pensucian terhadap sebagian hewan-hewan. Orang Islam, kalau orang bukan Islam enggak ada masalah. Kalau selama dia KTP-nya Islam harus kita tegur. Kalau dia bukan KTP Islam, ya terserah mau menyembah batu, menyembah pohon, menyembah sapi, menyembah kecoak, menyembah tikus, silakan.
Tapi kalau KTP dia Islam berarti saudara kita, harus kita tegur. Ya. Sebagian saudara kita di tanah air tegur dengan tradisi, tidak mau dirubah. Kenapa nenek moyang kami sudah seperti ini? Kami telah mendapati mereka seperti ini. Masa kita rubah tradisi nenek moyang kita? Dan begitulah dalil mereka. Ya. Dan memang sulit meninggalkan apa? Tradisi. Ya, bahkan dalam suatu kota, di salah satu kota di tanah air kita, kota tersebut terkenal banyak ulama dari kota tersebut, tapi tradisinya menyelisihi Islam. Tradisi kalau nikah maka perempuan yang bayar mahar, kalau warisan perempuan yang dapat. Ini kan menyelisih syariat. Ya, tapi apa boleh buat, sampai sekarang tidak bisa dirubah. Maksud saya memang tradisi itu dalil yang argumentasi yang sangat lemah, tapi sangat dipegang oleh orang-orang yang menyimpang dan mereka susah keluar dari tradisi. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan dengan dalil tradisi nenek moyang, apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, mereka menyangka Ibrahim akan tunduk. Ya Ibrahim, ente ya gimana mau larang-larang kita? Sementara ini tradisi nenek moyang kita dan tradisi nenek moyangmu. Tradisi bapak-bapakmu, tradisi mbah-mbahmu, mau kau lawan, mau kau tegur. Kita sudah ratusan tahun seperti ini, mungkin ribuan tahun seperti ini, mau rubah tradisi. Ya, subhanallah. Inilah Ibrahim, reformis. Dia ingin rubah. Dia tidak peduli. Anak muda, ya, masih semangat luar biasa, tegar hatinya, kuat imannya. Maka Ibrahim berkata, jawaban yang telak. Tatkala mereka berdalil dengan tradisi, kata Ibrahim alaihissalam, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguhnya kalian dan nenek moyang kalian dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah, Ibrahim mengatakan kalian berdalil dengan nenek moyang. Kalian sesat, bapak kalian sesat, mbah kalian sesat, buyut kalian sesat. Nah, ini berat bagi mereka. Bukan cuma sekedar sesat, kata Ibrahim alaihissalam, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang jelas, seperti jelasnya matahari di siang bolong. Kesesatan yang jelas, yang tidak ada keraguan dalam kesesatan tersebut. Subhanallah. Dan ini suatu yang sangat menyinggung mereka. Kalau mereka yang disinggung, mereka masih mungkin bisa sabar. Tapi yang disinggung bapaknya, disinggung mbahnya, disinggung buyutnya, disinggung leluhurnya, wah ini berat, ya berat. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak peduli. Dan Ibrahim menyinggung leluhurnya sendiri. Leluhur mereka adalah leluhur Ibrahim, sama-sama dari Babil, ya kota Babil, dan nenek moyang mereka juga nenek moyang Ibrahim. Ibrahim dengan tegasnya mengatakan, laqad kuntum, sungguh, subhanallah. Ibrahim, kalau saya bilang nekat ya, dia sendirian lah. Kita bayangkan kondisi dia masih muda, tinggal di suatu negeri. Negeri tersebut ada rajanya, Raja Numrud. Kemudian mungkin entah berapa ratus ribu orang atau berapa ribu orang, banyak banget ya. Kemudian dia sendirian, dan masih muda, tidak ada yang penolong dia. Ya, bapaknya juga jauh dari dia, tidak malah musuh dia, sendirian, dan dia nekat. Dia berkata, laqad kuntum, sungguh kalian, wa aba'ukum, dan nenek moyang kalian, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Tatkala mereka mendengar Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jawaban seperti ini, jawaban yang nekat ini, mereka bingung. Baru pertama kali mereka dengar ada orang berani mencela nenek moyang. Seumur hidup mereka, baru sekali mereka mendengar ada orang berani mencela nenek moyang. Maka mereka bertanya, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Wahai Ibrahim, kau ini sedang mendatangkan argumentasi atau sedang bercanda? Kau ini sedang bermain-main, sedang bercanda, mencela nenek moyang kami, mencela nenek moyangmu sendiri. Kau bermain-main, ya. Kata para ulama, karena mereka tidak pernah dengar ada orang yang berani mencela nenek moyang, ya. Seakan-akan mereka mengatakan nenek moyang pasti benar. Berani kau mengatakan nenek moyang salah. Kau bercanda ya ngomong kayak begini. Subhanallah, Ibrahim tidak peduli. Dia tidak jawab saya bercanda atau serius. Tapi dia melanjutkan hujahnya untuk membantah mereka. Kata Ibrahim, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Justru Rabb kalian wahai kaumku, Rabb kalian yang sesungguhnya Tuhan kalian adalah Rabbus samawati wal ard, yaitu pencipta langit dan bumi, pemilik penguasa langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakan langit dan bumi tersebut. Itu baru namanya Tuhan. Seakan Ibrahim berkata, pakai otak kalian, Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan kalian, Tuhan nenek moyang kalian sama. Bukan Tuhan yang kalian pahat, yang kalian bentuk, yang kalian pindahkan dari lembah, batunya pindahkan ke tempat peribadatan kalian. Itu bukan Tuhan. Apakah patung-patung ini bisa menciptakan langit dan bumi? Ini jawaban telak sebenarnya.
Jadi Ibrahim langsung mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna. Rabb kalian adalah pencipta langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku ya termasuk yang menjadi orang-orang yang bersaksi memberikan bukti atas hal tersebut. Kata para ulama, wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku menjadi saksi akan hal tersebut. Kata para ulama, yaitu Ibrahim mengatakan aku utusan Tuhan. Aku termasuk yang beri saksi sebagaimana rasul-rasul sebelumku. Sehingga Ibrahim mengumpulkan dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yaitu ajak mereka berfikir namanya Tuhan itu yang mengatur, bukan dipahat. Dalil nakli yaitu aku adalah utusan Rabbul Alamin. Kemudian mereka tidak bisa berkutik, tidak bisa menjawab, ya. Setelah itu mereka pun buyar dari perdebatan tersebut. Ibrahim alaihissalam, mereka pun pergi. Tatkala mereka pergi, Nabi Ibrahim, tatkala di hadapan mereka, Ibrahim berkata, "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian meninggalkan berhala-berhala tersebut. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah Ibrahim mengucapkan tersebut di hadapan mereka atau dalam jiwanya? Wallahu a'lam bishawab. Yang benar Nabi Ibrahim tidak mengucapkan di hadapan mereka. Nabi Ibrahim mengucapkan dalam dirinya. Dia sudah bertekad, saya akan melakukan kekacauan terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Atau Nabi Ibrahim mengucapkannya setelah mereka berpaling dari perdebatan tersebut, dia mengucapkan dengan suara yang lirih. Ya, intinya tidak di hadapan mereka. Taib. Inilah Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, dan mereka sudah kalah dalam perdebatan tersebut. Namun beliau merasa belum cukup, maka beliau ingin menegakkan amar ma'ruf lagi dengan tangan. Dengan tangan, yaitu dengan menghancurkan patung-patung tersebut. Rupanya ini penduduk negeri Babil, mereka punya kebiasaan rutinitas acara perayaan yang mereka lakukan di luar kota Babil. Jadi mereka keluar agak menjauh dari kota mereka, kemudian mereka merayakan perayaan tersebut. Maka Nabi Ibrahim menunggu hari tersebut, karena kalau mereka sedang melaksanakan perayaan, mereka akan keluar dari kota sehingga sepi. Waktu kota sepi, Ibrahim bisa hancurin patung-patung mereka. Kalau mereka tidak keluar kota, ya patungnya selalu dijaga, ya, karena Tuhan-Tuhan harus dijaga. Kalau nggak ada yang jaga, nanti Tuhan-Tuhannya bisa diganggu. Oke, karenanya Ibrahim alaihissalam nunggu waktu tersebut. Ketika tiba hari perayaan, ya, tapi Ibrahim sudah tekad, la akidanna, sungguh aku akan benar-benar membuat perkara masalah kepada Tuhan-Tuhan kalian. Akhirnya tiba saatnya, ya, hari perayaan tersebut, maka Ibrahim alaihissalam disuruh oleh ayahnya atau disuruh oleh kaumnya untuk ikut perayaan. Bahkan dalam sebagian riwayat raja ngutus, ya, ngutus orang untuk menyuruh Ibrahim ikut perayaan. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam diajak, ayo kita pergi perayaan, kata Ibrahim, faqala inni saqim, sungguhnya aku sakit. Sungguhnya aku sakit. Dan ini Ibrahim berdusta, ya, dia tidak sakit. Nanti kita jelaskan Ibrahim alaihissalam berdusta 3 kali, dan semua dusta tersebut bukan dusta yang soreh, bukan dusta yang tegas, tapi kalau bahasa istilah syariat namanya tauriyah, yaitu ucapan yang benar tapi disalahpahami oleh pendengar. Jadi itu boleh dilakukan dalam kondisi terdesak. Ya. Ibrahim dalam hal ini mengatakan inni saqim, aku sakit, supaya tidak, maksudnya dia mengatakan aku sakit sehingga dipahami oleh kaumnya bahwasanya dia tidak bisa ikut acara perayaan hari raya mereka karena dia sakit. Semuanya pergi, cuma dia. Padahal Ibrahim alaihissalam tidak sakit, dia sehat. Tapi kata para ulama, perkataan Ibrahim alaihissalam, inni saqim, sungguhnya aku sakit. Sakim di situ, ini bagi yang ngerti bahasa Arab, adalah wazan isim fa'il, ya, dan kita tahu isim fa'il, ya, itu menunjukkan sekarang atau akan datang. Misalnya orang bertanya, ya, aina anta, di mana engkau? Kemudian saya menjawab, ana zahibun ila suq. Aku pergi ke pasar. Zahib itu isim fa'il, bisa diartikan aku, ya, sedang pergi ke pasar, atau aku akan pergi ke pasar. Bisa artinya sedang, bisa artinya akan, seakan-akan maknanya fi'il mudhari'. Oleh karenanya kata Ibrahim mengatakan inni saqim, dia pakai fi'il mudhari', yang artinya kata para ulama, Ibrahim mengatakan saya akan sakit, bukan sedang sakit. Meskipun kata saqim bisa diartikan sedang sakit atau akan sakit. Namun maksud Ibrahim akan sakit. Namun mereka memahami sedang sakit. Ya, akan sakit, dan namanya manusia pasti akan sakit suatu saat. Ini tauriahnya Ibrahim alaihissalam.
Atau yang kedua, Ibrahim mengatakan, "Inni saqim, saya sedang sakit." Maksudnya hati saya sakit. Melihat kalian melakukan kesyirikan, melihat kerabatnya, sukunya, satu negeri semuanya menyembah berhala, sakit hati beliau. Alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya dia mengatakan, "Inni saqim." Intinya Ibrahim alaihissalam tidak berangkat dengan alasan dia sakit. Dan ini kedustaan Ibrahim yang pertama. Kata Nabi SAW, "Lam yakdzib Ibrahimu an-Nabiyyu alaihissalam qad illa thalatha kadzabat." Tidaklah Ibrahim alaihissalam berdusta dalam seumur hidupnya kecuali cuma 3 kali. Thintaini fi dzatillah. 2 kali dia berdusta karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendakwahkan tauhid. Yaitu qauluhu inni saqim, itu dia berkata aku sakit. Wa qauluhu, dan juga kedustaan yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan, yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang besar. Ini juga kedustaan kedua. Kedustaan yang ketiga, wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Kedustaan yang ketiga berkaitan dengan Sarah istrinya. Nanti akan kita jelaskan tatkala Sarah ditanya, Ibrahim ditanya, "Siapa ini perempuan cantik ini?" Kata Ibrahim, "Hadhihi ukhti." Ini adalah saudariku, padahal istrinya. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan istriku akan saudariku, akan kita jelaskan nanti. Tapi intinya Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali 3 dosa tersebut, dan 3 dosa tersebut bukanlah dusta yang jelas tapi namanya tauriyah, ya. Namanya tauriyah. Baik. Maka akhirnya orang-orang tersebut pada pergi hari raya. Mereka keluar meninggalkan kota Babil. Tatkala kota semua sudah kosong, ya, maka Ibrahim yang tadinya pura-pura sakit ternyata sehat. Maka dia melancarkan rencananya ingin menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Maka dia pun pergi bawa kapak. Ini sehat, orang sehat, bawa kapak menuju kepada patung-patung tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun." Ibrahim datang segera kepada patung-patung tersebut, kemudian dia berkata, "Ala ta'kulun, hei patung-patung, kalian tidak makan? Malakum la tantiqun, kenapa kalian tidak jawab? Kenapa kalian tidak ngomong wahai berhala-berhala?" Faragha alaihim dharban bil yamin, maka dia pun mukul dengan tangan kanannya, patung-patung tersebut dihancurkan. Kata para ulama, tatkala Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun, hai sembahan-sembahan kalian tidak makan?" menunjukkan bahwasanya memang mereka taruh makanan di situ. Jadi naruh makanan, sesajen di berhala itu sejak zaman dahulu, ribuan tahun yang lalu sudah ada, bukan kreasi musyrikin zaman sekarang. Musyrikin zaman dahulu juga sudah taruh makanan di patung-patung mereka. Sampai sekarang kita lihat sebagian patung-patung kasih makanan situ. Patungnya nggak bisa ngapa-ngapain, sedot aja nggak bisa patung tersebut. Kasih makanan, kasih telur, kasih pisang, kasih nasi, kasih macam-macam. Nanti yang makan burung-burung ya. Sampai ada sebagian kawan bilang, "Ustadz, saya dulu kerjaannya ngambil makanan dari patung-patung tersebut. Jadi nyuri makanannya Tuhan." Ya. Tuhannya nggak bisa makan, tapi taruh makanan di situ. Ya. Ya, taruh ya. Dan itu sampai sekarang masih ada. Ya. Terkadang bukan cuma dewa-dewanya bukan cuma dikasih makanan, kan dikasih duit, kasih duit taruh ke situ, keyakinan yang aneh ya, bin ajaib ya. Saya punya kawan, dia pengusaha ya. Dia bilang sama saya, "Ustaz, suatu hari saya bisnis sama seseorang musyrik. Kemudian kita sudah deal dalam bisnis tersebut. Kemudian dia ajak saya pergi ke tempat peribadatannya. Ternyata dia musyukuran. Dia bersyukur, maka dia kasih makanan, terus dia taruh uang-uang palsu ke sesembahannya. Maka saya tegur dia. Saya bilang, "Kamu kok Tuhan aja kamu kasih uang palsu, harusnya uang asli." Kata dia, "Enggak apa-apa Tuhan." Jadi kemudian timbul dalam keraguan dalam hati saya. Ini orang Tuhannya saja dia kibulin, apalagi saya nanti. Ternyata benar, kemudian dia ternyata dikibulin sama teman bisnisnya tersebut. Jadi Tuhannya ada kasih uang palsu ya. Jadi kebiasaan kasih sajen buat sesembahan berhala-berhala sejak zaman dahulu, dan setannya sama ya. Sampai sekarang pun demikian. Kita lihat patung-patung dikasih makanan. Ya, sebagian orang pagi-pagi sudah sibuk cari sajen. Orang Islam, Masya Allah, pagi-pagi sholat, subuh. Ya. Sebagian mereka pagi-pagi sudah sibuk cari sajen. Zikir pagi petang mereka ya. Kalau tidak kasih sajen, mereka takut kualat. Takut nggak berkah. Beli ini, beli anu, beli ini. Subhanallah. Tuhannya butuh makan pagi-pagi. Ya, dan mereka taruh depan berhala tersebut. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu datang dia mengatakan, "Ala ta'kulun, hai Tuhan-Tuhan, kalian tidak makan? Malakum la tantiqun. Kenapa kalian tidak jawab, tidak ngomong?" Ya. Akhirnya ya Ibrahim alaihissalam kemudian mengambil kapaknya, kata Allah, "Faja'alahum juzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un." Maka Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung tersebut. Yang kecil-kecil semua dihancurin kecuali yang besar. Ternyata patung mereka banyak.
Patung mereka banyak. Yang besar satu, yang kecil-kecil banyak ya. Tapi besar cuma satu. Ada seorang kawan dia sedang berjalan sama seorang ustaz suatu kota. Kemudian dia lihat di sebuah kuil banyak patung-patung, tapi ada satu yang besar dan yang kecil-kecil. Maka ustaz tersebut mengatakan, kalau ingin jadi Ibrahim itu hancurin yang kecil-kecil. Jadi sampai sekarang orang kalau bikin patung ada yang besar satu, ada yang lain yang kecil banyak. Jadi meskipun ini kata para ulama, meskipun mereka tenggelam dalam kesyirikan, fitrah tauhid masih ada. Meskipun dewa-dewa banyak atau tuhan-tuhan banyak, pasti yang top ada yang paling satu, yang paling top. Yang lain ya pembantu atau pangkatnya jenderal atau yang lain, tapi yang paling top cuma satu. Demikian juga tatkala mereka bikin patung-patung, ya patungnya banyak tapi yang paling besar pasti cuma satu. Ini yang Tuhan yang paling top. Sama kita lihat sebagian orang yang beragama lain meyakini banyak dewa, tetapi yang dia yakini pasti dewa yang paling top cuma satu. Maka Ibrahim alaihissalam faja'alahum juzadan, kata Allah, dia pun menghancurkan patung-patung tersebut, illa kabirallahum, kecuali satu yang besar dibiarin tidak hancur. La'allahum ilaihi yarji'un, kata Ibrahim, semoga mereka kembali. Semoga mereka kembali, ya, semoga mereka kembali kepada Ibrahim. Jadi memang Ibrahim ini alaihissalam memang cari masalah. Dia ngancurin patung-patung tersebut supaya heboh, supaya mereka nanti diskusi sama dia. Gimana cara ngumpulin massa? Caranya bikin masalah. Ya, Tuhan-Tuhannya dia hancurin. Ibrahim sendirian, ini anak muda sendirian nekat hancurin patung-patung. La'allahum ilaihi yarji'un, semoga mereka kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi kata para ulama, dalil bahwa Ibrahim memang sengaja cari masalah agar bisa kumpul ya. Oleh karenanya ini dilakukan oleh sebagian nabi seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika diajak duel oleh Fir'aun dengan para tukang sihirnya, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, qala mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu dhuha. Ya, waktu kita untuk berduel dengan penyihir-penyihirmu wahai Fir'aun adalah di waktu duha tatkala hari raya. Musa alaihissalam ingin menegakkan hujah di hadapan masyarakat agar mereka mendengar hujah Nabi Musa alaihissalam ya. Ya dulu tidak ada medsos, tidak ada sarana. Kalau mau tegakkan hujah ya orang-orang harus kumpul. Orang harus kumpul. Maka Ibrahim juga demikian, ingin mengumpulin massa agar dia bisa menyampaikan dakwah tauhid. Maka mulai Ibrahim hancurkan patung-patung tersebut. Tinggal satu yang paling besar, ya. Kemudian dia taruhkan kapaknya di leher patung yang paling besar. Jadi, kapak dihancurin semua, yang lain dihancurin kanan kiri, patung-patung hancur, yang kecil-kecil, yang besar, terus kapaknya dia gantungkan di leher patung yang besar. Akhirnya setelah mereka pulang dari perayaan, mereka balik, mereka kaget. Ini patung-patung sudah hancur Tuhan-Tuhan kita, tinggal satu yang besar. Maka mereka berkata, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani melakukan demikian pada Tuhan-Tuhan kita? Sungguh dia benar-benar orang zalim. Subhanallah. Tauhid dibilang zalim. Mereka menyangka Ibrahim menghancurkan patung-patung adalah kezaliman. Justru itu tauhid. Justru mereka menjadikan patung sebagai Tuhan, itu kezaliman yang tinggi. Zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tapi mereka menuduh orang yang bertauhid dengan orang yang zalim. Dan ini mereka tuduhkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya, siapa yang berani? Apa jawaban mereka? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tidak ada orang yang bisa dituduh kecuali satu pemuda. Kata mereka, sami'na fatan, kami pernah dengar seorang pemuda, yadhkuruhum, nyebut-nyebut keburukan Tuhan-Tuhan kita, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Tidak ada orang tertuduh kecuali dia. Dia pasti bikin masalah. Ya, dia ini yang bikin masalah. Karena tidak ada yang pernah mencela Tuhan-Tuhan kita kecuali Ibrahim. Jadi Ibrahim masyhur tukang mencela Tuhan-Tuhan mereka. Dakwah tauhid, ya. Ini enggak benar disembah, ini patung. Enggak bisa ngomong, enggak bisa makan, enggak bisa menjawab, enggak bisa memberi kemanfaatan, tidak bisa diberi kemudaratan. Hanya patung-patung yang kalian pindahkan. Subhanallah. Ibrahim terkenal suka mencela Tuhan-Tuhan mereka. Maka tatkala terjadi hal tersebut tidak ada tuduhan kecuali Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kata mereka, datangkan itu si Ibrahim di hadapan seluruh masyarakat agar mereka menyaksikan. Artinya mereka ini ingin mempermalukan Ibrahim. Mereka ingin mempermalukan Ibrahim di hadapan masyarakat. Justru ini yang dicari oleh Ibrahim. Sama Fir'aun ingin mempermalukan Musa di hadapan rakyatnya. Ternyata Musa yang menang.
alaihissalam. Demikian juga ini mereka ingin permalukan Ibrahim alaihissalam di hadapan masyarakat. Dalam dialog ternyata Ibrahim yang menang. Ya. Baik. Akhirnya didatangkanlah Ibrahim alaihissalam. Terjadilah dialog. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah kau yang melakukan ini semua wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kita? Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin bukan saya, yang bikin Tuhan yang gede ini. Tanyakan kepada Tuhan-Tuhan kecil itu, tanya kalau mereka bisa ngomong. Subhanallah. Ibrahim sudah rencana, patung kecil dihancurin, patung gede dibiarin, kasih kapak. Siapa yang melakukan? Yang besar, tanya. Kalau nggak percaya tanya sama Tuhan-Tuhan kecil kalau mereka bisa ngomong. Ya, Ibrahim saya katakan tadi Ibrahim ingin menggerakkan fitrah tauhid yang ada dalam diri mereka. Namanya Tuhan tidak ingin diduakan. Namanya Tuhan tidak ingin diduakan. Kalau patung aja tidak ingin diduakan dengan Tuhan yang lain, kalian ngerti kalian bikin satu patung besar yang kecil-kecil, apalagi Rabbul Alamin. Bagaimana diduakan dengan patung-patung? Diduakan dengan makhluk-makhluk. Ya. Subhanallah. Saya bilang masalah fitrah tauhid ini. Ya, bahwasanya Tuhan harus Maha Esa, ini ada dalam banyak agama ya. Saya contohkan seperti sebagian agama menyembah dua sesembahan, yaitu Tuhan terang, Tuhan gelap. Tuhan api, Tuhan kegelapan. Tetap saja mereka mengatakan yang terbaik Tuhan terang, Tuhan api. Tuhan kegelapan menciptakan keburukan, Tuhan api menciptakan kebaikan. Tetap Tuhan api yang paling top, satu yang paling top. Contoh agama Hindu, meyakini tiga dewa, Dewa Brahmana, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Tapi kalau ditanya siapa yang paling top, mereka bilang Dewa Brahmana. Ya. Jadi tetap saja ingin keesaan itu ada. Ya. Contoh Nasara waktu mengatakan Trinitas ya. Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Isa alaihissalam anak. Pasti mereka memang ini maksudnya satu. Ini maksudnya adalah satu. Jadi sebenarnya fitrah masih ada bahwa Tuhan harus satu. Tuhan harus satu ya. Ya, seperti saya pernah bertemu dengan seorang beragama Buddha, kemudian dianggap orang beragama Buddha dianggap memiliki beraliran-aliran sesat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa yang bisa mencapai derajat tinggi bukan cuma Siddhartha Gautama. Orang-orang lain pun kalau bisa melakukan pelatihan dan peribadatan tertentu bisa mencapai derajat Buddha, Siddhartha Gautama. Maka orang-orang Buddha yang lain menganggap dia sesat. Kenapa? Mereka ingin Siddhartha Gautama tetap nomor satu. Tidak boleh ada yang menyamainya. Sementara dia mengatakan bisa menyamai Siddhartha Gautama. Jadi tetap saja. Namanya mereka ingin Tuhan mereka itu spesial, tidak boleh diduakan. Itu fitrah itu ada. Makanya sampai sekarang orang-orang kalau bikin patung juga ada patung yang gede, yang lain kecil-kecil. Ya. Di zaman Ibrahim juga demikian. Mereka bikin patung besar, yang lain kecil-kecil. Nah, Ibrahim memanfaatkan ini agar otak mereka berjalan. Ibrahim hancurkan patung-patung kecil kecuali patung yang besar. Ibrahim berkata, "Bal fa'alahu kabirhum hadza." Yang melakukan ini semua yang gede, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa ngomong. Ini kedustaan Ibrahim yang nomor 2. Yang pertama mengatakan saya sakit, yang kedua ini. Kata para ulama, ini juga tauriah. Kedustaan, kata para ulama, kedustaan bersyarat. Yaitu Ibrahim berkata apa? Yang bikin ini semua Tuhan besar, dengan syarat Tuhan-Tuhan kecil bisa ngomong. Tatkala kita sama-sama sepakat, Tuhan-Tuhan kecil tidak bisa ngomong, berarti bukan Tuhan besar yang bikin, tapi saya. Dan ini sudah dipahami oleh orang-orang kaumnya Ibrahim. Mereka ngerti yang bikin Ibrahim. Ya. Jadi hanya sekedar Ibrahim mengucapkan ini bukan dusta nyata, tapi sekedar menggerakkan ke otak mereka dan dikatakan dusta bersyarat, yaitu yang hancurin patung gede kalau patung kecil bisa ngomong. Ternyata syarat tersebut tidak terpenuhi. Patung kecil tidak bisa ngomong berarti bukan patung gede yang melakukannya. Ya, sama seperti kata orang di sana ada patung Syekh Yusuf. Kalau kau panggil dia Syekh Yusuf, kalau dia bisa dengar, dia akan nengok begini ya. Tapi kenyataannya dia tidak pernah nengok. Kenapa? Karena dia tidak bisa dengar. Karena dia tidak bisa dengar ya. Jadi sebenarnya ini namanya tauriah dalam Islam. Ini dibolehkan dalam kondisi darurat. Seperti Nabi Muhammad SAW waktu berjalan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala hijrah, sebagian orang tanya kepada Abu Bakar, "Man hadza? Siapa ini di depanmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pedagang radhiyallahu anhu, sering ke sana kemari. Ya, sehingga banyak orang mengenal dia. Tapi Muhammad SAW tidak banyak yang kenal. Sehingga waktu Abu Bakar berjalan dengan Nabi Muhammad SAW, ada yang tanya, "Siapa di depanmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Hadza dal ila tariq." Ini penunjuk jalan. Namanya tauriah. Orang-orang yang mendengar menyangka Abu Bakar mengatakan Muhammad adalah penunjuk jalan. Padahal bukan. Rasulullah SAW tidak tahu jalan.
Tapi ini penunjuk jalan menuju surga, bukan penunjuk jalan menuju dalam perjalanan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyewa Abdullah bin Uraikid untuk penunjuk jalan. Ini namanya tauriyah. Taib. Kata Ibrahim, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakanlah kepada mereka kalau bisa ngomong patung-patung tersebut. Kata Allah, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Maka mereka pun kembali kepada diri mereka, mereka sadar. Mereka berkata, kita ini yang salah, bukan Ibrahim. Kita ini yang salah. Ya. Thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian nukisu ala ru'usihim, maksudnya kemudian kepala mereka terbalik. Apa maksudnya? Kepala mereka terbalik. Nukisu itu maksudnya begini, kepala di bawah, kaki di atas. Ya, kata Allah, thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian kepala mereka jadi terbalik. Maksudnya, kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, maksudnya mereka ingin mendebat Ibrahim, tetapi semua argumentasi mereka balik menyerang mereka. Perhatikan ini. Mereka menyampaikan argumentasi untuk mendebat Ibrahim, untuk mengalahkan Ibrahim, tapi semua argumentasi mereka balik kepada mereka. Pertama mereka berkata, wahai Ibrahim, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau sudah tahu mereka tidak bisa ngomong, wahai Ibrahim. Ini patung-patung enggak bisa ngomong, subhanallah. Ibrahim ingin ucapan tersebut keluar dari lisan mereka, mumpung lagi banyak orang. Ternyata pembesar-pembesar kaumnya sendiri ngomong, Tuhan kita enggak bisa ngomong. Saatnya Ibrahim jadikan itu ucapan untuk membantai mereka dengan argumentasi. Kata Ibrahim, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Kalau dia tidak bisa ngomong aja enggak bisa. Bagaimana bisa beri manfaat, bisa beri mudarat? Bagaimana kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat? Ya, ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian dan sembahan-sembahan kalian selain Allah. Kalian celaka, patung-patung kalian celaka. Ya, Ibrahim habisi mereka dengan hujjah. Dan mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Ya. Nabi Ibrahim berkata, kalian tidak berfikir, sungguh kalian hina. Ya, bagaimana kalian menyembah ya sesembahan patung yang tidak bisa ngomong, tidak bisa menjawab, tidak bisa makan, hewan saja masih lebih baik dari patung tersebut. Hewan masih ada tanda kehidupan, makan dan minum. Ya, masih ada suaranya. Ini patung nggak bisa apa-apa. Bagaimana kalian menyembah patung tersebut? Kalian menyembah sesuatu yang lebih hina daripada hewan. Gunakanlah akal kalian. Dalam surat yang lain, ya, Allah juga menyebutkan, ya, Ibrahim berkata, qala afara'aitum ma ta'budun, ma kuntum ta'budun, antum wa aba'ukumul aqdamun. Tidaklah kalian lihat apa yang kalian sembah? Kalian yang kalian sembah dan nenek moyang kalian sembah, fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Sungguhnya mereka semua itu adalah musuhku kecuali Rabbal alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ini isyarat bahwasanya mereka menyembah Allah juga dan mereka menyembah selain Allah. Makanya kata Ibrahim, yang kalian sembah, aku musuh mereka. Aku musuhi sembahan-sembahan kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ibrahim menjelaskan tentang Allah kepada mereka. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan ya telah memberi hidayah kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang telah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Bukan tuhan-tuhan kalian kasih makan sama tuhan kalian. Subhanallah, saya lihat di sebagian negara mereka menyembah monyet, mereka menyembah tikus, mereka menyembah sapi, tuhannya mereka kasih makan. Subhanallah, gimana otaknya taruh di mana? Gimana Tuhan hewan mereka sembah, mereka kasih makan kepada sembahan-sembahan mereka. Ya. Adapun Allah, kata Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, dia yang menciptakan aku, beri petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dia yang beri makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau saya sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dia yang mematikan aku dan akan menghidupkan aku kembali. Walladzi atama'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dialah Allah yang aku berharap akan mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan kelak. Subhanallah. Ibrahim menjelaskan tentang Allah kepada mereka. Tatkala mereka sudah tidak bisa membantah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka mencari cara agar Ibrahim selesai. Bagaimana caranya? Tatkala hujah lisan tidak bisa, harus pakai otot. Akhirnya mereka berkata, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah Ibrahim dan tolonglah tuhan-tuhan kalian jika kalian benar-benar menolong tuhan-tuhan kalian. Sekali lagi, mereka juga kelepasan ngomong tuhan-tuhan harus ditolong. Ini juga kesalahan. Bagaimana kalian menyembah patung yang enggak bisa bikin apa-apa, yang butuh ditolong, tidak bisa membela dirinya sendiri.
Bagaimana kalian menyembah Tuhan yang tidak bisa membela dirinya sendiri? Dihancurkan, tidak bisa dia membela dirinya sendiri. Sehingga butuh pertolongan. Akhirnya mereka bagaimana menghabisi Ibrahim? Mereka tidak bunuh, mereka tidak tikam. Mereka cari cara yang paling buruk. Ada yang kasih ide, gini saja, bakar Ibrahim itu. Biar kejadian hancurnya Ibrahim itu, habis matinya Ibrahim dengan kejadian yang hebat. Kemudian mereka berkata, qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Bikinkan bangunan buat dia, kemudian lemparkan dia dalam api. Jadi Ibrahim di penjara dulu, dibuat masukkan dalam rumah di penjara, mereka siapkan apinya, subhanallah. Ibrahim pasrah, ditangkap, enggak bisa apa-apa. Gimana? Satu negara semuanya musuhin dia. Beliau sendirian alaihi salatu wassalam. Hanya sendirian alaihi salatu wassalam. Akhirnya Ibrahim nunggu, maka mereka mulai kumpulkan kayu bakar. Semua orang semangat kumpulin kayu bakar. Kalau kita baca dalam buku-buku tafsir, sampai ada nenek-nenek yang tidak pernah keluar rumah. Kali itu keluar bawa kakek-kakek nggak pernah keluar rumah, ditanya kemana kek? Ini bawa kayu kemana? Itu kepada orang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita. Saya ingin tolong Tuhan-Tuhan kita. Sampai ada yang sakit, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu buat Ibrahim. Nenek-nenek keluar pikul kayu, seharusnya nggak kerja, pikul kayu buat apa? Bakar Ibrahim. Semua kompak, nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua, anak muda, rajanya, pejabatnya, rakyatnya, semua musuhnya Ibrahim. Semua ngumpulin kayu. Entah berapa lama mereka kumpulkan kayu. Sampai para ahli tafsir mengatakan, mereka ngumpulkan kayu untuk menyalakan api yang terbesar saat itu. Nggak pernah api dinyalakan sebesar itu. Kumpulkan kayu banyak, Ibrahim ditahan dulu, alaihissalam. Kemudian dibakar. Apa Ibrahim waktu diancam untuk dibakar? Dia berkata apa? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim pasrah. Dia berkata, sungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhanku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Ya. Kata Ibnu Athiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, innama muraduhu liqa Allah ba'da al-ihtiraq wa annahu dhanna anna an-nar sayamutu fiha. Faqala hadhihi al-maqalah qabla an yutrah fi an-nar. Faka'annahu qala inni sa'irun bihadzal amal ila rabbi wa huwa sayahdini ilal jannah. Jadi Ibrahim waktu dikatakan akan dilemparkan dalam api, dia mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi kepada Tuhanku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Seakan-akan Ibrahim merasa dia akan mati. Sudahlah. Selesai, saya sudah jalankan tugasku. Saya sudah beramal soleh, saya sudah beramal nahi mungkar, saya sudah berdakwah, saatnya saya mati. Dan dia pasrah, aku menuju kepada Tuhanku dengan amalku, dengan dakwahku, dengan perjuanganku, dan Allah akan mematikan aku dan masukkan aku dalam surga. Ibrahim pasrah. Alaihissalam. Subhanallah, bagaimana seorang yang bertauhid tidak geming sama sekali. Diancam dibakar, dia tenang. Saya akan pergi kepada Tuhanku. Sudah selesai tugas, mau diapain lagi? Maka setelah mereka kumpulkan kayu bakar yang banyak, mereka bingung, ini api terlalu besar. Gimana masukin Ibrahim ke tengah? Mereka bingung. Ada kasih ide, katanya seorang Kurdi, ya. Itu dari pinggiran-pinggiran datang, kemudian dia bilang, begini, bikin manjanik. Manjanik itu ketapel raksasa. Supaya Ibrahim bisa dilemparkan di tengah lautan. Kalau dikasih pinggir mungkin dia kabur. Akhirnya dibuatlah manjanik. Ini kenapa? Ini pameran, dilihat oleh masyarakat semua. Jadi tontonan, semua pada nonton. Semua pada nonton. Ibrahim debat ditonton, Ibrahim disiksa juga ditonton alaihissalam. Rakyat pada nonton, jadi dibikin heboh, dibikinlah manjanik. Orang semua lihat. Maka ditariklah seperti katapel, ya. Kemudian dilepaskan. Ibrahim di bajunya dibuka. Ibrahim bajunya dibuka. Kemudian dilemparkan ke tengah lautan api. Subhanallah. Sendirian beliau alaihissalatu wassalam, tidak ada temannya sama sekali. Tidak ada yang doain, tidak ada yang hiburin. Sendirian. Saya kadang merenungkan Ibrahim alaihissalam bagaimana seorang yang sangat tegar sendirian, tidak ada temannya. Temannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dilemparkanlah ke tengah lautan api. Begitu sampai tengah lautan api, Ibrahim berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik pelindung. Sudah pasrah dia. Bahkan beliau alaihissalatu wassalam merasa akan mati. Dilemparkan ke tengah lautan api. Tapi Allah tidak meninggalkan khalilnya, kekasihnya. Maka kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka yang berkata, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin melakukan tipu daya kepada Ibrahim dan kami jadikanlah mereka yang kalah, mereka yang rugi. Subhanallah, api, sunnatullah, api itu membakar. Maka untuk berubah menjadi membakar, tidak membakar, butuh perintah tersendiri. Maka Allah mengatakan, kuni bardan wa salaman. Jadilah engkau api, dingin dan keselamatan.
Kata para ulama, kalau Allah hanya mengatakan jadilah dingin, Ibrahim bisa kedinginan dalam api tersebut, bisa mati kedinginan. Tapi digandengkan antara dingin dan keselamatan agar dalam kedinginan tersebut ada kesejukan, di mana Ibrahim alaihissalam kemudian selamat dalam api tersebut. Bayangkan api yang begitu panas, Ibrahim merasakan kesejukan dalam api tersebut. Dibakar, ditunggu sampai mungkin apinya mati, Ibrahim selamat. Yang lain semua hancur, yang lain semua hangus. Ibrahim alaihissalam masuk dalam api tersebut, lautan api dalam kondisi sejuk. Bayangkan, ajaib. Ya karena semua Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Ini sunnatullah. Api ya membakar, kita api jangan dekat-dekat api. Ya, kita tidak bisa merubah api itu jadi dingin, tapi Allah bisa. Maka akhirnya Ibrahim alaihissalam setelah api padam, Ibrahim keluar dengan tenang, Masya Allah, bikin orang kaget semuanya. Tapi mereka tetap aja tidak beriman. Ya, mereka paling bilang Ibrahim penyihir, sakti. Ya, ini memang orang luar biasa, tapi tidak beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Padahal hujjah sudah tegak di hadapan mereka. Mukjizat apa lagi yang seperti ini? Hebat, luar biasa. Api yang membakar jadi sejuk, tidak ada luka sedikit pun pada diri Ibrahim alaihissalam. Tidak ada kulitnya terbakar sama sekali. Ya. Disebutkan ya dalam hadis ya semua hewan tatkala itu membela Ibrahim kecuali cicak. Kecuali cicak ya. Dalam hadis Sa'ibah ya, dia masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, fara'at fi baitiha rumhan mawdu'an. Tapi kita lanjutkan habis ini. Dengarkan azan terlebih dahulu. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah Nabi yang mulia, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bapaknya ahli tauhid, bapaknya para anbiya. Dari Sa'ibah annaha dakhalat ala Aisyah, Sa'ibah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fara'at fi baitiha rumhan mawdu'an, dia melihat di rumahnya Aisyah ada tombak yang ditaruh di tempatnya. Faqalat ya ummul mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, ma tasna'ina bihadza rumhi, apa yang kau lakukan dengan tombak ini? Qalat naqtuhu bihil auzaq, saya gunakan tombak ini untuk nombakin cicak-cicak. Fa inna nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallam akhbarana, mengabarkan kepada kami, anna Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar lam takun dabbatun illa tudfi'un nar anhu. Tatkala Ibrahim dilemparkan di api, semua hewan yang ada mematikan, berusaha memadamkan api. Ghairul wazaq, kecuali cicak. Fa innahu kana yanfukhu alaihi. Adapun cicak dia meniup api supaya semakin besar untuk membakar Ibrahim. Fa amara alaihi salatu wasalam biqatlihi, maka Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak ya. Kemudian juga dalam hadis Ummi Syarik radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu dalam Sahih Bukhari yang tadi dari riwayat Imam Ahmad, kata Ummu Syarik radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallam, bahwasanya Rasulullah sallam amara biqatlil wazaq, sungguhnya Rasulullah sallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim alaihissalam. Cicak tersebut waktu di zaman Ibrahim meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara hikmah kita disuruh membunuh cicak ya, untuk mengenang kisah Ibrahim. Ini kisah harus kita ingat. Ini kisah bukan kisah yang kita baca begitu saja. Ini kisah harus kita kenang. Perjuangan seorang pembela tauhid sendirian, berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang tidak ada yang berani berjuang dengan tauhid, akan hilang tauhid. Semuanya penuh perjuangan. Ibrahim alaihissalam sendirian, pemuda. Tidak ada yang bersamanya, dia berjuang luar biasa ya. Dia berjuang luar biasa. Maka Nabi seakan-akan menghidupkan kisah ini agar semua orang kaum muslimin ingat tentang kisah ini. Ini cicak pernah berta'awun, bekerja sama dengan musyrikin dalam rangka untuk memusuhi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada bingung, saat itu kan neneknya, kakeknya cicak, apa salahnya dengan cicak sekarang? Apakah dapat dosa warisan? Jawabannya tidak, bukan dosa warisan. Ternyata membunuh cicak itu ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah cicak tersebut disebut oleh Nabi dengan fuwaisiq. Ya, dalam hadis Aisyah berkata, qala lil wazaq fuwaisiq. Nabi menamakan cicak dengan fuwaisiq. Ya, fuwaisiq maksudnya dari fasik ya. Demikian juga dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatil wazaghi wa sammahu fuwaisiqan.
Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak dan Nabi menamakannya fuwaisik. Fuwaisik dari fasik. Fasik maksudnya apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah maksudnya kharaja. Fasik itu artinya kharaja, yaitu keluar daripada kebiasaan hewan-hewan yang lainnya. Ini maksudnya apa? Hewan-hewan disebut hewan fasik, yaitu hewan suka mengganggu, bikin kemudaratan. Oleh karenanya, ada hewan-hewan lain yang juga disebut dengan hewan-hewan fasik. Kata Nabi SAW, khamsun fawasik yuqtalna fil haram. Ada 5 hewan fasik, dibunuh meskipun di tanah haram. Kita tahu tanah haram nggak boleh bunuh hewan. Tapi kalau hewan fasik ini boleh dibunuh. Kenapa? Karena mengganggu. Karena mengganggu. Contohnya kata Nabi, al-fa'rah, yaitu tikus. Boleh dibunuh, mesti tanah haram, tidak apa-apa. Dibunuh. Contohnya al-aqrab, ada kalajengking, tanah haram, mungkin dibiarin. Tidak, bunuh. Kenapa? Dia mengganggu. Makanya disebut dengan fasik. Kemudian hudaiyah juga, itu semacam elang yang kemudian makan, mengganggu orang-orang. Mungkin hewannya atau ternaknya diganggu. Al-ghurab, kemudian gagak yang kadang mencuri. Wal kalbul akur, yaitu anjing yang buas, itu juga boleh dibunuh. Ini hewan-hewan ini Nabi sebut dengan hewan-hewan fasik. Nah, ada juga hewan yang lain, contohnya cicak. Nabi sebut dengan fuwaisik, si fasik kecil. Itu kecil tapi mengganggu. Kecil tapi mengganggu. Oleh karenanya Nabi menyuruh untuk membunuh cicak. Di antara sebabnya adalah karena dia mengganggu. Ternyata diteliti sekarang cicak mengandung penyakit dalam perutnya. Ada yang mengatakan mengandung bakteri E. coli ya, mengganggu pencernaan dan yang lainnya, mengganggu lambung ya. Kemudian juga cicak itu kadang suka ganggu manusia. Dia datang tiba-tiba, dia beolin kepala orang. Dia sengaja, sebagian orang mengatakan dia sengaja. Bahkan kata sebagian orang saya baca, saya duduk ada cicak di atas. Saya bilang ini dia mau beolin saya. Maka saya pindah, betul ternyata beolnya jadi. Memang sengaja ganggu ya. Kadang-kadang dia beol sengaja ke tempat makanan ya. Jadi ya Allah ciptakan dia seperti itu ya. Ada sebagaimana hewan-hewan kita, kalau ada kalajengking kita biarin, kita bunuh. Kenapa? Mengganggu. Ya. Ada anjing yang buas, kita bunuh, enggak apa, kita bunuh, mengganggu. Sama cicak juga ternyata mengganggu, bikin penyakit ya. Selain kita bunuh karena dia mengganggu, Nabi SAW juga ingin agar kita waktu membunuh bukan hanya sekedar mengganggu, kita ingat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Agar gelora tauhid terus ada dalam hati kita. Bahwa ini perlu perjuangan. Namanya mendakwah tauhid bukan cuma berdakwah tanpa ada perjuangan, tanpa ada pengorbanan. Ibrahim alaihissalam ya berdakwah dengan penuh keberanian, dengan penuh pengorbanan ya. Kita sekarang cuma mungkin dakwahin tauhid, dia kata-katain orang. Ibrahim alaihissalam ditangkap mau dibunuh, mau dibakar, yang nyaksikan ditonton sama satu negara. Satu negara tontonin untuk mengejek dia. Ya, tapi luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tolong dia. Ya, makanya ini menunjukkan akan hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, sampai sini saja kajian kita. Besok kita lanjutkan, masih ada perdebatan Ibrahim dengan Raja Namrud, kemudian juga dengan orang-orang musyrikin di Harran, insyaallah pada esok hari. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.